Dari tornado api ke cahaya hidayah, perjalanan keluarga mualaf di Los Angeles. Los Angeles, kota yang dikenal dengan gemerlapnya dunia hiburan, tiba-tiba berubah menjadi neraka dunia. Tornado api melahap segalanya. Tapi, di tengah kepanikan itu, sebuah keluarga menemukan mukjizat yang mengubah hidup mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berkisah Story. Hari ini kami membawa sebuah kisah nyata yang akan menggetarkan hati. Jangan lupa subscribe channel Berkisah Story dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Los Angeles, kota yang dikenal sebagai kota malaikat, adalah tempat di mana mimpi-mimpi dikejar dan ambisi tidak mengenal batas. Di salah satu sudut kota itu, terdapat sebuah keluarga kecil yang hidup dalam kesederhanaan namun bahagia. Robert Peterson, seorang insinyur berusia 42 tahun, adalah kepala keluarga yang bekerja keras untuk memberikan kehidupan terbaik bagi istri dan kedua anaknya. Sarah, istrinya yang berusia 38 tahun, memiliki hati lembut dan cinta mendalam terhadap keluarga. Ia mengelola sebuah toko bunga kecil di pinggiran kota, tempat ia menyalurkan kreativitasnya dalam merangkai bunga-bunga indah yang menjadi kebahagiaan bagi para pelanggannya. Pasangan ini dikaruniai dua anak, Emma yang berusia 14 tahun dan Michael yang baru berusia 9 tahun. Emma adalah remaja cerdas dengan rasa ingin tahu yang besar, sementara Michael adalah anak laki-laki penuh semangat yang selalu mencari petualangan. Kehidupan mereka sehari-hari penuh dengan rutinitas yang sederhana namun bermakna. Setiap pagi, Robert mengantar anak-anak ke sekolah sebelum pergi ke kantornya di pusat kota, sementara Sarah memulai harinya di toko bunga. Mereka selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama, membicarakan kejadian sehari-hari, dan mengakhiri malam dengan doa keluarga yang dipimpin oleh Robert. Namun, kehidupan yang tampak damai ini tidak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Los Angeles, meski dikenal sebagai kota impian, juga sering menghadapi ancaman alam yang tak terduga. Gempa bumi, kebakaran hutan, dan angin kencang adalah hal yang tak asing bagi penduduknya. Keluarga Peterson sudah terbiasa mendengar peringatan bencana di berita, tetapi mereka selalu berpikir bahwa ancaman itu hanya akan terjadi di tempat lain, jauh dari rumah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu hari, hidup mereka akan berubah selamanya karena kekuatan alam yang tak terduga. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Langit Los Angeles biru cerah, matahari bersinar hangat, dan angin sepau-sepau bertiup lembut. Robert sedang sibuk memperbaiki pagar di halaman belakang rumah, sementara Sarah menyiapkan makan siang di dapur. Emma dan Michael bermain di ruang tamu, tertawa saat menonton kartun favorit mereka. Tidak ada yang menduga bahwa hari yang damai ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Pukul 3 sore, langit yang tadinya biru mendadak berubah gelap. Awan hitam berkumpul di atas kota, dan angin yang awalnya sepau-sepau berubah menjadi hembusan kencang yang membuat pohon-pohon bergoyang liar. Sarah, yang melihat perubahan cuaca dari jendela dapur, segera memanggil Robert. "Langitnya aneh sekali. Apa ini badai?" tanya Sarah dengan nada khawatir. Robert, yang sudah biasa menghadapi cuaca buruk di kota itu, hanya mengangkat bahu. "Mungkin hanya angin kencang. Kita sudah sering mengalaminya," jawabnya dengan tenang. Namun, situasi semakin memburuk. Dalam waktu singkat, berita darurat muncul di televisi. Seorang penyiar berita dengan wajah tegang mengumumkan bahwa tornado api sedang melanda beberapa bagian Los Angeles. Tornado ini terbentuk karena kombinasi angin kencang dan kebakaran hutan yang semakin meluas akibat musim panas yang kering. Gambar-gambar di layar menunjukkan pemandangan mengerikan, pusaran api yang melahap apa saja di jalannya. Robert segera mematikan televisi dan meminta keluarganya bersiap-siap. "Semua, kumpulkan barang-barang penting sekarang," seru Robert dengan nada tegas. Sarah segera mengambil dokumen-dokumen penting dari laci, sementara Emma membantu Michael memasukkan pakaian ke dalam tas. Kepanikan mulai terasa di rumah mereka.
Suara sirene darurat dan pengumuman evakuasi terdengar di kejauhan, menambah suasana mencekam. Ketika keluarga itu keluar dari rumah, mereka melihat langit yang penuh dengan asap tebal. Api terlihat di kejauhan, mendekat dengan cepat. Robert mengemudikan mobil keluarga mereka menuju jalan utama, tetapi lalu lintas sudah macet parah. Mobil-mobil berhenti di sepanjang jalan, sementara para pengemudi membunyikan klakson dengan panik. Sarah memeluk Michael yang mulai menangis ketakutan, sementara Emma duduk diam, memegang tasnya erat-erat. Situasi semakin memburuk ketika serpihan api mulai berjatuhan dari langit. Angin kencang membawa bara api yang membakar apa saja yang disentuhnya. Robert mencoba mencari jalur alternatif, tetapi semua jalan tampaknya sudah penuh. "Kita tidak bisa kemana-mana," kata Robert, suaranya gemetar. Sarah hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Di tengah kekacauan itu, Emma melihat sesuatu yang aneh di tepi jalan. Sebuah benda berkilauan yang tampaknya tidak terpengaruh oleh api. "Ayah, apa itu?" tanya Emma sambil menunjuk ke arah benda tersebut. Robert memandang sejenak dan menggelengkan kepala. "Hanya sampah, Emma. Jangan pedulikan," katanya dengan nada putus asa. Namun, Emma merasa ada sesuatu yang berbeda tentang benda itu. "Aku ingin mengambilnya," katanya tegas. Robert awalnya menolak, tetapi melihat tekad putrinya, ia akhirnya menyerah. "Cepat, Emma. Kita tidak punya banyak waktu," katanya sambil membuka pintu mobil. Emma berlari keluar dan mengambil benda itu. Ketika ia kembali ke mobil, semua orang terkejut. Itu adalah sebuah kitab suci Al-Quran. Kulitnya berwarna hijau dengan tulisan emas yang masih utuh meskipun api telah melahap sekelilingnya. "Apa ini?" tanya Sarah, memandang kitab itu dengan bingung. Tidak ada yang tahu jawabannya, tetapi Emma merasa ada sesuatu yang istimewa. Ia memegang Al-Quran itu erat-erat, seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. Saat api semakin mendekat dan keluarga Peterson merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin yang tadinya membawa api tiba-tiba berubah arah, seolah-olah menghindari mobil mereka. Robert, yang sudah hampir kehilangan harapan, tertegun melihat situasi itu. "Apa yang terjadi?" gumamnya, matanya tak lepas dari pusaran api yang menjauh. Sarah, yang masih memegang Michael di pelukannya, mulai menangis. "Ini mukjizat," katanya dengan suara bergetar. Robert, yang biasanya rasional dan tidak percaya pada hal-hal di luar logika, hanya bisa diam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Keluarga itu akhirnya berhasil keluar dari zona bahaya, meninggalkan tornado api di belakang mereka. Mereka berhenti di sebuah tempat yang aman, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Robert memanjatkan doa. "Terima kasih, Tuhan, atas keselamatan ini," katanya sambil memandang langit. Di tangannya, Emma masih memegang Al-Quran itu dengan erat, seolah-olah kitab itu adalah penyelamat mereka. Setelah kejadian mengerikan itu, keluarga Peterson kembali ke rumah mereka yang kini nyaris tak dikenali. Hanya beberapa bagian rumah yang selamat dari jilatan api, dan sebagian besar barang berharga mereka hangus terbakar. Robert berdiri di depan puing-puing rumah itu dengan mata kosong. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Bencana ini seperti mimpi buruk yang nyata. Sarah, yang biasanya menjadi penopang kekuatan keluarga, kali ini hanya bisa duduk di trotoar sambil memeluk kedua anak mereka. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang terasa ganjil tetapi membawa kedamaian. Kitab Al-Quran yang ditemukan Emma. Buku itu tetap utuh, tanpa sedikit pun luka atau bekas terbakar, meskipun mereka menemukannya di tengah pusaran api. Sarah menatap kitab itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mengapa kitab ini bisa selamat? Apa artinya semua ini? Gumamnya. Emma, yang selalu penuh rasa ingin tahu, menyarankan agar mereka mencoba membaca isinya. Mungkin ada pesan di dalamnya,
katanya dengan mata berbinar. Robert, meski awalnya skeptis, merasa ada sesuatu yang luar biasa tentang kitab ini. Sebagai seorang insinyur, ia percaya pada logika dan sains. Tetapi peristiwa yang baru saja terjadi, dan bagaimana kitab itu tetap utuh, membuatnya mempertanyakan keyakinannya sendiri. Sarah pun setuju bahwa kitab itu harus dipelajari, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di dalamnya. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Robert dan Sarah duduk bersama di meja makan kecil mereka yang tersisa dari bencana. Dengan hati-hati, mereka membuka Al-Quran. Meskipun mereka tidak bisa membaca bahasa Arab, mereka menemukan terjemahan dalam bahasa Inggris di bagian bawah setiap ayat. Robert mulai membaca dengan suara pelan, dan Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ayat pertama yang mereka baca adalah surat Al-Fatihah, yang berbicara tentang pujian kepada Allah, Tuhan seluruh alam, dan tentang permohonan petunjuk ke jalan yang lurus. Ayat-ayat itu terasa seperti berbicara langsung kepada mereka. Robert berhenti sejenak dan memandang Sarah. "Apa kamu merasa ada kedamaian saat membaca ini?" tanyanya. Sarah mengangguk pelan, air matanya mulai mengalir. "Ya, seperti ada sesuatu yang masuk ke hati kita," jawabnya. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, mereka melanjutkan membaca Al-Quran. Mereka menemukan ayat-ayat tentang alam semesta, keajaiban penciptaan, dan tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Robert, yang awalnya skeptis, mulai merasa terhubung dengan pesan-pesan itu. "Ini seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku pikirkan," katanya suatu malam. Sarah pun merasakan hal yang sama. Seiring waktu, anak-anak mereka, Emma dan Michael, mulai tertarik dengan apa yang dilakukan orang tua mereka. "Ayah, apa yang sedang kamu baca?" tanya Michael suatu malam. Robert tersenyum dan mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama. Ia mulai membaca beberapa ayat tentang kasih sayang dan keadilan. Emma, yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, bertanya, "Apakah ini tentang Tuhan? Mengapa rasanya begitu indah?" Keluarga itu mulai membaca Al-Quran bersama setiap malam. Ayat-ayat tentang keluarga, keadilan, dan kasih sayang menyentuh hati mereka. Sarah merasa ajaran Islam sangat relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ia terkesan dengan bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Emma dan Michael pun merasa Al-Quran memberikan pandangan baru tentang hidup. "Aku suka bagaimana kitab ini bicara tentang alam dan menghormati semua makhluk," kata Emma suatu malam. Michael, yang masih kecil, hanya bisa mengangguk dengan antusias. Mereka mulai melihat Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Suatu hari, Sarah teringat seorang teman lamanya, Laila, yang adalah seorang Muslim. Laila pernah menjadi teman dekat Sarah saat mereka masih sekolah, tetapi mereka kehilangan kontak setelah Laila pindah ke kota lain. Dengan penuh harapan, Sarah mencoba mencari Laila melalui media sosial, dan akhirnya berhasil menghubunginya. "Laila, aku punya cerita yang aneh sekaligus luar biasa. Aku butuh bantuanmu," kata Sarah saat mereka berbicara melalui telepon. Laila, yang terkejut mendengar cerita Sarah, segera mengatur pertemuan. Ketika mereka bertemu, Sarah menceritakan tentang tornado api, Al-Quran, dan bagaimana mereka mulai membaca kitab itu. Laila tersenyum dan berkata, "Sarah, itu adalah tanda dari Allah. Dia sedang membimbingmu ke jalannya." Sarah merasa terharu mendengar kata-kata itu. Laila mengajak keluarga Peterson ke sebuah masjid lokal, tempat mereka bertemu dengan komunitas Muslim yang ramah. Mereka disambut dengan hangat dan diperkenalkan kepada imam masjid, yang dengan sabar menjawab semua pertanyaan mereka tentang Islam. Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang cara hidup yang penuh kasih dan kedamaian, kata imam itu. Keluarga Peterson merasa semakin yakin bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar. Setelah beberapa minggu belajar tentang Islam,
Keluarga Peterson diajak untuk mencoba sholat bersama komunitas Muslim di masjid. Sholat itu dilakukan dalam suasana penuh ketenangan. Robert, yang biasanya merasa canggung dalam situasi spiritual, mendapati dirinya terharu saat ia sujud untuk pertama kalinya. Dalam posisi itu, ia merasa seolah-olah seluruh beban hidupnya terangkat. "Aku merasa sangat dekat dengan Tuhan," katanya kepada Sarah setelah sholat selesai. Sarah pun merasakan hal yang sama. "Aku tidak pernah merasa sedamai ini sebelumnya," katanya sambil memeluk anak-anak mereka. Emma dan Michael, meskipun masih belajar, merasa gembira bisa ikut dalam pengalaman itu. "Ini seperti berbicara langsung kepada Tuhan," kata Emma dengan senyum di wajahnya. Pengalaman itu menjadi titik balik bagi keluarga Peterson. Mereka mulai mengadopsi praktik-praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa bersama, menjaga kejujuran, dan berbagi kepada sesama. Bagi mereka, Islam bukan hanya agama baru, tetapi juga cara hidup yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Setelah beberapa minggu mempelajari Islam bersama Laila dan komunitas Muslim, keluarga Peterson mulai merasa bahwa Islam bukan hanya jalan hidup, tetapi juga jawaban atas pencarian spiritual mereka selama ini. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Robert mengajak Sarah untuk berbicara di ruang tamu. "Aku merasa kita sudah berada di titik di mana kita harus membuat keputusan," kata Robert dengan nada serius, namun penuh ketulusan. Sarah mengangguk, matanya berbinar. "Aku juga merasakan hal yang sama. Semakin kita belajar, semakin banyak kedamaian yang kita temukan. Tapi aku ingin tahu apa yang anak-anak pikirkan tentang ini." Mereka memanggil Emma dan Michael, lalu menceritakan apa yang ada di hati mereka. Emma, yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, berkata, "Aku sudah membaca beberapa bagian dari Al-Quran, dan aku merasa itu masuk akal. Aku ingin melanjutkan perjalanan ini bersama kalian." Michael, meskipun masih kecil, menatap kedua orang tuanya dengan mata polos. "Aku ingin ikut apapun yang membuat kita bahagia bersama." Keputusan mereka untuk memeluk Islam tidak datang dari paksaan, tetapi dari pemahaman dan hati yang terbuka. Keesokan harinya, mereka menghubungi imam masjid untuk memberitahu niat mereka. Imam itu menyambut dengan penuh sukacita dan menyarankan agar mereka mempersiapkan hati dan pikiran untuk hari yang istimewa. Hari mereka mengucapkan syahadat. Hari itu menjadi salah satu momen paling emosional bagi keluarga Peterson. Mereka ingin memahami lebih dalam arti dari syahadat, kalimat pendek yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Imam masjid menjelaskan dengan lembut, "Syahadat adalah pernyataan iman. Ketika kalian mengucapkannya, kalian mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Ini bukan hanya kalimat, tetapi komitmen untuk menjalani hidup yang penuh dengan cinta, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan." Mendengar penjelasan itu, Robert merasa hatinya dipenuhi oleh rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sarah, yang biasanya emosional, tidak bisa menahan air matanya. "Aku merasa seperti kita memulai babak baru yang lebih indah," katanya sambil menggenggam tangan Robert. Emma dan Michael juga antusias, meskipun mereka masih mencoba memahami sepenuhnya makna dari perjalanan ini. Laila membantu mereka mempersiapkan hari tersebut. Ia menjelaskan bahwa syahadat bisa diucapkan kapan saja, tetapi akan lebih indah jika dilakukan bersama komunitas Muslim yang sudah menyambut mereka dengan penuh cinta. Mereka sepakat untuk melakukannya di masjid setelah sholat Jumat, agar bisa berbagi kebahagiaan itu dengan saudara-saudara Muslim lainnya. Hari yang dinantikan pun tiba. Masjid penuh dengan jamaah yang ingin menyaksikan perjalanan spiritual keluarga Peterson. Imam masjid memulai dengan khutbah singkat tentang keindahan Islam sebagai agama yang menyatukan umat manusia, tanpa memandang asal-usul atau latar belakang. Setelah sholat Jumat selesai, Imam memanggil keluarga Peterson untuk maju ke depan. Robert, dengan suara yang agak gemetar karena gugup, mengucapkan syahadat terlebih dahulu. "Asyhadu an la ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah."
Kata-kata itu meluncur dari bibirnya, mengalir dengan keikhlasan yang mendalam. Ketika ia selesai, seluruh masjid bergemuruh dengan takbir. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sarah mengikuti dengan suara lembut namun tegas. Asyhadu an la ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Tangannya menggenggam tangan Robert erat-erat, seolah-olah ingin memastikan bahwa mereka menjalani perjalanan ini bersama. Emma dan Michael, meskipun masih muda, mengucapkan syahadat dengan penuh semangat, mengikuti contoh kedua orang tua mereka. Suasana di masjid dipenuhi oleh keharuan. Banyak jamaah yang mendekati keluarga Peterson untuk memberikan ucapan selamat dan memeluk mereka. "Kalian sekarang adalah bagian dari keluarga besar kami," kata salah satu jamaah sambil tersenyum. Setelah mengucapkan syahadat, kehidupan keluarga Peterson berubah secara signifikan. Mereka mulai mempelajari sholat, belajar berwudu, dan menghafal doa-doa sederhana. Laila dan komunitas Muslim setempat selalu siap membantu mereka, memberikan panduan dengan sabar dan penuh kasih. Awalnya, belajar sholat adalah tantangan tersendiri bagi Robert. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan pola hidup logis, ia merasa agak canggung harus melafalkan doa dalam bahasa Arab. Namun, semakin ia melakukannya, semakin ia merasa terhubung dengan Tuhan. "Aku merasa sholat adalah momen di mana aku benar-benar bisa berbicara dengan Tuhan," katanya kepada Sarah suatu malam. Sarah pun merasakan hal yang sama. Ia mulai mengenakan hijab, sebuah keputusan yang ia buat dengan hati yang tenang. "Hijab ini adalah pengingat bahwa aku ingin menjadi lebih baik setiap harinya," katanya kepada Laila. Emma, yang melihat ibunya mengenakan hijab, merasa terinspirasi. Meskipun ia belum memutuskan untuk memakainya setiap saat, ia mulai memakainya ketika pergi ke masjid. Michael, meskipun masih kecil, sangat antusias dengan rutinitas baru mereka. Ia suka belajar doa-doa pendek dan sering bertanya tentang cerita para nabi. Keluarga itu merasa Islam tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga menyatukan mereka dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Meskipun perjalanan mereka menuju Islam penuh dengan keindahan, itu bukan tanpa tantangan. Beberapa teman lama mereka mempertanyakan keputusan tersebut, bahkan ada yang menjauh. Robert kehilangan beberapa kolega yang tidak memahami perubahan besar dalam hidupnya. Namun, ia tetap tegar. "Aku tahu apa yang aku pilih, dan ini adalah jalan yang benar untukku dan keluargaku," katanya kepada Sarah. Sarah pun menghadapi komentar-komentar tajam tentang keputusannya mengenakan hijab. Namun, ia belajar untuk menanggapi dengan sabar. "Aku tahu siapa diriku dan apa yang aku perjuangkan," katanya dengan senyuman. Emma dan Michael juga menghadapi tantangan di sekolah, tetapi dukungan dari komunitas Muslim setempat membuat mereka merasa tidak sendirian. Di tengah ujian-ujian ini, keluarga Peterson juga merasakan keberkahan yang luar biasa. Mereka merasa lebih dekat satu sama lain, dan hubungan mereka dengan Tuhan semakin kuat. Robert mendapat promosi di tempat kerjanya, sementara Sarah berhasil membuka kembali toko bunganya dengan bantuan komunitas Muslim. Emma dan Michael tumbuh menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berempati dan penuh rasa syukur. Kehidupan baru keluarga Peterson setelah menjadi Muslim memberikan mereka perspektif berbeda tentang keberkahan. Sebelumnya, mereka mengukur kebahagiaan dari materi, rumah besar, mobil mewah, dan kenyamanan duniawi. Namun, setelah memahami ajaran Islam, mereka menyadari bahwa keberkahan sejati adalah tentang hati yang tenang, keluarga yang harmonis, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Robert sering merenungkan bagaimana hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. Suatu malam, ia duduk di halaman belakang rumah bersama Sarah. Langit dipenuhi bintang, dan angin sejuk Los Angeles berembus lembut. "Aku merasa seperti ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Kita kehilangan banyak hal setelah tornado itu, tapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga,"
kata Robert dengan suara lembut. Sarah mengangguk sambil memandangi langit. Aku dulu sering merasa cemas, takut kehilangan apa yang kita miliki. Tapi sekarang, aku merasa bebas. Kita tahu bahwa semuanya adalah milik Allah, dan Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam hati, Sarah bersyukur karena ujian besar itu membimbing mereka menuju cahaya Islam. Emma dan Michael juga semakin menyadari nilai keberkahan. Mereka tidak lagi terlalu fokus pada mainan atau barang-barang yang dulu mereka anggap penting. Kini, mereka lebih menikmati waktu bersama keluarga, belajar tentang kisah para nabi, dan membantu sesama. Emma bahkan memulai kebiasaan baru, mencatat hal-hal kecil yang membuatnya bersyukur setiap hari. Aku ingin selalu mengingat semua nikmat yang Allah berikan, katanya suatu hari. Keluarga Peterson semakin dekat dengan komunitas Muslim di Los Angeles. Mereka sering menghadiri acara masjid, seperti pengajian, buka puasa bersama, dan kegiatan sosial. Salah satu acara yang sangat membekas di hati mereka adalah kegiatan berbagi makanan untuk tunawisma di pusat kota. Ketika pertama kali mengikuti acara tersebut, Robert terkejut melihat begitu banyak orang yang membutuhkan. Ia ingat bagaimana dulu ia sering mengabaikan masalah kemiskinan karena sibuk dengan kehidupannya sendiri. Aku tidak pernah benar-benar menyadari betapa banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, katanya kepada Sarah. Emma dan Michael juga ikut membantu, membagikan makanan dengan senyum lebar di wajah mereka. Michael, yang biasanya pemalu, merasa bangga bisa berbicara dengan salah satu penerima bantuan. Aku merasa senang bisa membuat mereka tersenyum, katanya kepada Emma. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan mereka dengan komunitas Muslim, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk menjalankan nilai-nilai Islam, seperti membantu sesama, bersedekah, dan menjaga solidaritas. Keluarga Peterson merasa bahwa mereka tidak hanya menjadi bagian dari komunitas, tetapi juga keluarga besar yang saling mendukung. Namun, perjalanan spiritual mereka tidak selalu mulus. Sebagai mualaf, mereka menghadapi tantangan dari lingkungan luar, terutama dari teman dan keluarga non-Muslim yang belum sepenuhnya menerima perubahan mereka. Robert pernah menerima komentar tajam dari seorang rekan kerjanya. "Kenapa kamu memilih jalan seperti ini? Bukankah itu bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut?" Robert dengan tenang menjawab, Islam mengajarkan nilai-nilai yang sama seperti yang selama ini kita yakini, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Hanya saja, sekarang aku merasa lebih terhubung dengan Tuhan dan lebih memahami tujuan hidupku. Meskipun tidak semua orang bisa menerima penjelasannya, Robert tetap berdiri teguh pada keimanannya. Sarah juga menghadapi tantangan ketika teman-temannya mempertanyakan keputusannya mengenakan hijab. "Bukankah itu membatasi kebebasanmu?" tanya salah satu temannya. Sarah tersenyum dan menjawab, "Hijab ini justru membuatku merasa lebih bebas. Aku tidak lagi khawatir tentang penilaian orang lain terhadap penampilanku. Aku merasa lebih dihormati dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting." Tantangan itu justru memperkuat iman keluarga Peterson. Mereka belajar untuk bersabar, menjelaskan keyakinan mereka dengan bijaksana, dan tetap rendah hati dalam menghadapi kritik. Dalam setiap ujian, mereka merasa semakin dekat dengan Allah dan semakin yakin bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Hari Raya Idul Fitri pertama mereka sebagai Muslim menjadi momen yang tak terlupakan. Sebelum subuh, keluarga Peterson bangun lebih awal untuk bersiap-siap. Sarah mengenakan baju panjang berwarna pastel, sementara Emma mengenakan hijab kecil yang senada dengan ibunya. Robert dan Michael memakai baju koko yang diberikan oleh imam masjid. Masjid tempat mereka sholat Id dipenuhi dengan jamaah dari berbagai latar belakang. Robert merasa takjub melihat begitu banyak orang yang berkumpul dalam semangat kebersamaan. "Ini seperti keluarga besar yang merayakan cinta dan kedamaian," katanya kepada Sarah. Setelah sholat, mereka mengikuti tradisi bersalaman dan saling memaafkan. Emma, yang biasanya pemalu, merasa hangat disambut oleh banyak orang yang tidak ia kenal.
Aku merasa seperti semua orang di sini adalah saudara kita, katanya sambil tersenyum. Kebahagiaan mereka semakin lengkap saat mereka diundang untuk makan bersama dengan beberapa keluarga Muslim lainnya. Sarah belajar membuat masakan khas Timur Tengah, seperti kebab dan hummus, yang ia sajikan dengan penuh rasa bangga. Robert, yang biasanya tidak terlalu tertarik pada makanan baru, menikmati setiap gigitan. Ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupku, katanya dengan mata berbinar. Kini, setelah perjalanan panjang mereka menuju Islam, keluarga Peterson merasa bahwa hidup mereka memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka ingin berbagi cerita mereka dengan orang lain, bukan untuk mengubah keyakinan orang lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dalam bentuk apa saja, bahkan dari bencana yang menghancurkan. Robert mulai menulis blog tentang perjalanan spiritual mereka, sementara Sarah membuat kanal YouTube untuk berbagi pengalaman mereka sebagai mualaf. Video pertama mereka adalah tentang bagaimana Al-Quran yang utuh di tengah tornado menjadi titik awal perjalanan mereka. Kami ingin orang-orang tahu bahwa ada keajaiban di balik setiap ujian, kata Sarah dalam salah satu videonya. Emma, yang semakin tumbuh menjadi remaja bijaksana, ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam dan berbagi ilmu dengan teman-temannya. Aku ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah, penuh kasih, dan damai, katanya dengan semangat. Michael, meskipun masih kecil, ingin menjadi hafidz Al-Quran suatu hari nanti. Aku ingin menghafal semua ayat yang membuat kita menemukan jalan ini, katanya dengan polos. Keluarga Peterson tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka merasa siap menghadapi apapun yang ada di depan. Dengan iman sebagai pijakan dan cinta sebagai fondasi, mereka melangkah ke masa depan dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka. Subhanallah, sahabat berkisah story. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe channel Berkisah Story dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.